berdasarkan hasil kegiatan pengumpulan data dan informasi oleh Gapum Seksi 2 Ambon, dapat disimpulkan bahwa PT Position telah melakukan pembukaan lahan jalan angkutan dan pengambilan material mineral nikel di dalam kawasan hutan produksi tanpa melalui proses PPKH, sehingga patut diduga telah terjadi tindak pidana di bidang kehutanan. Salah. Atas dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang kehutanan, maka perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan operasi penegakan hukum untuk dapat mengamankan barang bukti serta pembuatan laporan kegiatan sebagai langkah proses hukum. Ini kesimpulan dari kami. Apakah mestinya waktu Barreskrim di sini bisa dia koordinasi, karena kan yang mengerti mengenai kehutanan yang punya saran dari kehutanan. Bagaimana pendapat Anda? Jadi artinya apa yang ditemukan oleh Gapum yang mulia itu seharusnya dibuat koordinasi. Satu. Dan yang kedua, apakah memang suatu peristiwa itu Gapum wajib menjelaskan bahwa telah terjadi di situ peristiwa pidana, di mana di situ adalah pelanggaran IUU, di mana IUU itu yang dimiliki oleh orang itu memasuki wilayah IUU yang sudah dimiliki. Sehingga dengan demikian koordinasi ini harus betul-betul menunjukkan suatu fakta yang ada. Karena fakta-fakta inilah yang harus diuji. Apakah memang benar-benar di sini terjadi pelanggaran atau tidak? Tetapi pada prinsipnya, menurut hemat saya bahwa seseorang yang sudah memiliki, apakah barang hukum ada seseorang yang sudah memiliki IUU di dalam, maka dia berhak. Maka dia berhak itu untuk menyelesaikan dan menjalankan fungsi-fungsinya. Dalam hal ini adalah KTT yang bertanggung jawab atas semua kegiatan perlambangan yang ada di dalam. Demikian. Jadi patut diduga telah terjadi tindak pidana di bidang kehutanan. Ini laporan setelah Gapum masuk ke lapangan, loh. Betul. Dan dia menemui bahwa posisi melanggar 3 IUU. Itu tulisan itu kan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan. Itu sah ya? Sah. Terima kasih, Mulia. Rekan kami. Terima kasih. Saudara ahli, berdasarkan fakta persidangan, sebelum kami ke beberapa pertanyaan kami akan menunjukkan perjanjian yang menjadi legal standing dari semua urusan ini. Ini ada perjanjian kerjasama antara PT WKS dan PT Position. Di dalam perjanjian ini dijelaskan yang menjadi legal standing perjanjian ini adalah pembuatan jalan koridor, yaitu di pasal 370 sama pasal 42 tentang perhutanan dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. Kami akan tunjukkan dulu ini adalah objek yang menjadi perjanjian. Yang kedua, di dalam perjanjian ini lahir adendum. Setelah berapa lama adendum? Di perjanjian awal disebutkan tidak boleh buka jalan, Terus setelah itu di adendum akhirnya boleh semuanya, boleh buka jalan, boleh pokoknya macam-macam yang tadinya nggak boleh di perjanjian awal, akhirnya boleh di sini. Ini satu fakta dulu. Yang kedua, kami akan menunjukkan juga ini terkait dengan barang bukti, patok. Ini foto patoknya atau pagar, Ini adalah patoknya, coba di zoom. Nah, di barang bukti yang disita oleh penyidik adalah patok, kayu-kayu ini yang disita atau kaso, Di dalam dakwaan dikatakan ada penambahan hutan, Jadi seolah-olah kaso ini dibuat di dalam hutan nih. Nanti akan ada beberapa pertanyaan. Kami hanya minta foto-foto dulu supaya berjalan pertanyaannya secara no-flow. Ini situasi, inilah patok itu. Ini gambarannya di tengah hutan. Coba situasi. 1-2 foto situasi. Ini kira-kira di tengah hutannya nih. Ke TKP-nya ada di tengah hutan. Oke, inilah keadaannya. Ini keadaannya. Inilah fakta-fakta di lapangan. Coba next. Oke, back. Oke, inilah hutannya. Ini hutan perawan, nggak ada jalan.
fakta persidangan berdasarkan peta citra satelit. Ya, ini menyatakan ini hutan perawan. Ya, satu lagi yang lebih penting lagi di sini adalah masalah RKT. Ini akan ada korelasinya dengan perjanjian RKT. Coba format RKT tahun 2024. Oke, ini adalah RKT, Rencana Kerja Tahunan PT WKS yang punya hutan, bahasa punya hutan atau yang punya PPPH, yang punya APH. Disinilah dia harusnya menebang 2024. Ya, dia nggak boleh keluar dari sini nih. Ini petanya dia nebang 2024. Tapi faktanya PT WKS yang punya hutan sama PT Position yang punya lahan, yang punya YUP, mereka sudah keluar dari RKT. Sejak tahun 2024 sudah keluar. Harusnya yang dia lakukan pekerjaan cuma ada di daerah yang biru ini, tapi pada tahun 2024 dia sudah terobos masuk sampai di sini. Inilah kira-kira faktanya. Pertanyaan kami kepada ahli. Ahli, ini kan terdakwa satu ini adalah dia ini surveyor. Kerjanya dia itu menunjuk titik, atau saya sederhanakan kerjanya dia menunjukkan batas. Ini di tengah hutan kan nggak ketahuan ini punya siapa, ini punya siapa. Harus dicari lah GPS. Oh, ini tambang kita. Oh, ini tambang orang. Itulah kira-kira pekerjaan daripada terdakwa satu ini yang bernama Marcel. Terdakwa dua adalah Awap. Awap ini adalah KTT. Ya, seperti yang kita ketahui, kepala teknik tambang adalah penguasa atau kepala menjadi yang punya otoritas di dalam pertambangan ini. Berdasarkan fakta persidangan yang juga sudah diakui oleh banyak saksi, patok itu didirikan di wilayahnya WKM atau di perusahaannya para terdakwa ini. Fakta persidangan lagi, terdakwa ini mendapat telepon dari Dirut. Ketika dia dapat laporan ada illegal mining di tempatnya dia. Setelah itu disuruh bikin patok untuk mencegah illegal mining. Ahli, berdasarkan mens rea, ya, secara pendapat ahli nih, mens rea daripada terdakwa ini dengan dia memasang patok, ya, untuk menjaga lahan dan perintah pimpinannya. Bagaimana pendapat ahli berdasarkan mens rea dan akurasinya terhadap perkara ini? Baik, Yang Mulia, saya menjelaskan. Sebelumnya pasti saya berbicara legal standing daripada KTT itu. Jadi menurut ketentuan peraturan keputusan Menteri SDM yang terkait juga dengan KTT tersebut itu telah diatur di dalam KPN SDM 1827/2018 tentang GMP, Good Mining Practice. Kemudian lagi diturunkan lagi pada aturan-aturan di bawahnya, itu adalah Cap Dirjen Minerba 185 yang itu lebih detail lagi daripada tugas dan tanggung jawab KTT. Ketika KTT itu melaksanakan tugas dan tanggung jawab, itu dia tidak perlu memerlukan konteks subordinat respondian, pertanggungjawaban di atas, bahwa itu yang dia lakukan adalah memang bukan semata-mata perintah atasan, tapi semata-mata perintah undang-undang dan dilakukan demi hukum. Sehingga ketika menjadi tanggung jawabnya dan tugas ketika dia memasang semata-mata untuk membentengi dirinya, membatasi bahwa wilayah ini ada yang miliki. Artinya dengan konteks memiliki inilah yang sebenarnya tugas dan tanggung jawab ini tidak dapat atau tidak tepat dikatakan bahwa dia itu memiliki mens rea. Kalau kita pikir atau kita pahami bahwa ada dalam bahasa Latin disebut dengan actus reus reo nisi mincit rea. Kira satu perbuatan yang salah tanpa dilakukan dengan pemikiran yang salah. Menurut pendapat saya, KTT ini dia bertindak atas undang-undang dan perintah hukum. Nah, tidak semudah itu dikatakan dia memiliki mens rea. Apalagi dia akan melakukan suatu pembatasan yang itu di mana bukan wilayahnya. Tentu dia bertanggung jawab atas dan tanggung jawabnya di mana dia itu telah diberikan aparat undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pertambangan yang ada di dalam dirinya. Prinsip yang kita pegang di sini adalah tugas dan fungsi yang utama KTT itu adalah menjaga keselamatan kerja, kemudian juga menjaga kelangsungan dan kelestarian lingkungan, dan juga menjaga operasional wilayah IUP yang dia pegang. Dengan demikian, tanpa juga harus dinyatakan bahwa dan bahkan dituduhkan dia adalah melakukan suatu kejahatan, ini menurut saya keliru, sangat jauh, dan itu betul-betul sangat bertentangan juga. Artinya apa?
KPK di sini semata-mata melaksanakan fungsi apa yang diturunkan kepada undang-undang kepadanya untuk melaksanakan. Sehingga menurut saya sama sekali tidak ada unsur mens rea di dalam dan tidak satupun unsur kesalahan yang terdapat serta dipertanggungjawabkan secara pidana kepada KPK. Oke, terima kasih Ali. Saya kembali sedikit mengenai penyidikan. Ketika di dalam penyidikan, kedua terdakwa ini memohonkan kepada penyidik, Pak penyidik, kami mau menghadirkan saksi kami yang meringankan kami, ada cat ya maupun ahlinya kami. Pada faktanya setelah diomongkan lisan nggak dikasih izin, bahkan bersurat sebelum P21 nih, bersurat ini terdakwa ini, dua terdakwa bersurat dan juga tidak diindahkan penyidik. Artinya haknya mereka sebagai tersangka itu untuk mendatangkan saksi-saksi yang meringankan mereka tidak diindahkan penyidik. Yang kedua, pada fakta persidangan juga, Direktur Utama Pak Eko ketika diperiksa diminta keterangan oleh penyidik, memberikan dokumen, memberikan bukti-bukti peta, citra, satelit, keadaan sebelum 2024 dan semua dokumen-dokumen. Akan tetapi di berkas perkara tidak ada dan atau dengan kata lain tidak menjadi disita juga dan tidak dibuat jadi bukti oleh penyidik. Pertanyaan kami, berdasarkan keahlian saudara di hukum pidana, hukum acara pidana, bagaimana pendapat saudara melihat keadaan seperti itu? Baik, yang mulia, saya menjawab. Sesungguhnya terdakwa sampai pun juga tersangka itu di dalam kop telah diatur mengenai hak-haknya mereka. Apapun hak-haknya itu adalah harus dipenuhi. Karena kita mengandung sistem ike satoir, bukan aki satoir. Iki satoir adalah menghormati hak-hak di situ di mana ketika dia menyatakan dan diduga bahwa dia telah melakukan suatu kejahatan. Dan sejak itu pula Kuhap mengatur fungsi dari para Kuhap dan tujuannya adalah untuk melindungi sebenarnya hak-hak terdakwa atau tersangka supaya jangan terjadi abuse of power, supaya jangan terjadi penyalahgunaan wewenang dalam konteks penggunaan bahwa di sini yang tata yang dilakukan di sini jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran yang itu memang hak-haknya sebagai terdakwa itu diabaikan. Jadi menurut saya di sini ada terjadi suatu abuse of power atau pelanggaran yang memang betul-betul itu menjadi kewajiban utama penegak hukum dalam menghormati hak-haknya dia sebagai tersangka apalagi terdakwa. Oke, terima kasih. Itu tadi bicara penyidikan. Sekarang kita bicara kepada surat dakwaan. Di dalam surat dakwaan, dakwaan primer adalah 162, yang mana ancamannya adalah 1 tahun kurungan atau denda 100 juta. Itu undang-undang minerba tentang pertambangan 162. Yang kedua, dakwaan subsidiar pasal 50 junto 78, ancaman pasalnya 10 tahun. Atau dengan kata lain, pasal yang utama dakwaan pertamanya itu adalah ancamannya 1 tahun kurungan, denda 100 juta. Dakwaan keduanya ya subsidiarnya itu adalah 50 yang ancamannya 10 tahun. Sehingga kedua terdakwa ini bisa dipenjara. Pertanyaan kami, pendapat ahli ya ajas umum penyusunan dakwaan, bagaimana pendapat ahli dalam hal ini? Baik, yang mulia. Jadi berdasarkan kalau memang dakwaan itu telah diatur juga dengan peraturan Jaksa Agung di nomor 4 tahun 93 tentang susunan menyusun dakwaan suatu dalam undang-undang itu sendiri. Kalau saya melihat dakwaan ini yang seharusnya konteksnya di sini adalah mendahulukan ancaman pidana yang tertinggi, kemudian membuat satu subsidiar yang kedua adalah ancaman yang rendah. Jadi di sini ada suatu pelanggaran asas, yaitu AUPD, asas umum, Beratur majelis dakwaan.